warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini diduga ada banyak umat muslim yang diusir dari Portugal. Wow, gila, diusir paksa guys. Wah, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana nasib jutaan umat muslim yang ada di Portugal? Kenapa Portugal itu sekarang ini sangat-sangat ketat dengan imigrasi, terutama dari negara-negara muslim? Apa alasannya? Apakah Portugal ini benci dengan umat muslim ya? Kemudian apakah Portugal sekarang ini sudah merasakan efeknya gitu ya? Apakah Portugal belajar dari negara-negara lain atau negara-negara yang ada di Eropa? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian selain itu Portugal bikin semacam peraturan yang memberatkan umat muslim yang ada di Portugal. Wow, gila, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, peraturan apa itu? Kenapa Portugal sekarang berubah? Apa alasannya? Kemudian, apa yang memberatkan umat muslim yang ada di Portugal? Salah satu peraturan yang diprotes besar-besaran oleh umat muslim yang di Portugal itu adalah peraturan tentang penggunaan nizab, burqa, dan lain sebagainya. Jadi Portugal bikin peraturan, nggak boleh menggunakan nizab burqa di tempat umum. Nah, yang jadi pertanyaan, dari sudut pandang mana umat muslim memprotes? Dari sudut pandang HAM. Nah, ini nih ya, yang selalu berulang ya terjadi di Eropa. Biasanya umat muslim itu memprotes dari sudut pandang HAM, ya, hak asasi manusia gitu ya. Namun, apakah Portugal menggubris gitu? Enggak. Portugal tetap tegas. Apa tujuan Portugal? Apakah Portugal itu benci dengan umat muslim? No. Jadi nggak ada kebencian di sini guys. Jangan berpikir negatif dulu ya. Artinya gini, kalau saya perhatikan umat muslim yang ada di Konoha itu kan nggak semuanya, tapi ya disclaimer on ya. Biasanya mereka berpikir, oh ini kejoliman sama umat muslim, oh ini kebencian. Enggak, jangan berpikir seperti itu dulu ya. Artinya gini, Portugal memperlakukan ke semua warga, termasuk ninja gitu ya. Jadi kalau di Portugal itu ada ninja dari Jepang misalnya, walaupun orang Jepang tidak beragama, mereka juga melakukan hal yang sama kok. Jadi kalau saya perhatikan itu yang terlalu sensitif itu ya umat muslim yang ada di Portugal. Padahal tujuannya itu ya supaya apa? Supaya kita mengenali identitas. Misalnya ya ada umat tertentu di Portugal melakukan pencurian misalnya. Maka polisi kan susah mengidentifikasi ya, misalnya nih ya melakukan pencurian di supermarket misalnya, kemudian menggunakan burqa, nijab dan sebagainya, itu kan nggak bisa diidentifikasi gitu ya. Polisi susah mengidentifikasi. Jadi nggak ada kebencian-kebencian terhadap agama tertentu. Jangan berpikir ada kebencian-kebencian gitu ya. Jadi teman-teman muslim, ini bukan kebencian terhadap agama tertentu, karena kebetulan aja gitu ya. Artinya gini, orang-orang Portugal itu kan pemikiran itu kan rasional ya. Mereka berpikir, kalau kita beragama, ya boleh-boleh aja. Tapi ada batasannya gitu ya. Kita harus menghargai yang namanya sekularisme. Portugal itu kan sekularisme murni, walaupun di Portugal itu masih banyak orang yang beragama Kristen gitu ya. Kristen di Portugal itu ya Kristen seperti Ronaldo gitu ya. Mereka nggak terlalu fanatik dalam beragama gitu ya. Mereka tidak terlalu rajin ibadah juga gitu ya. Ibadah mereka itu ya pekerjaan mereka gitu. Saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk meniru seperti Ronaldo, tapi rata-rata seperti itu. Orang-orang Eropa kan cara beragama mereka seperti itu. Mereka nggak terlalu fanatik ya. Justru Eropa nggak terlalu fanatik dalam beragama, mereka semakin maju. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama, bukan. Kenapa? Karena fanatik atau berlebihan dalam beragama itu membahayakan suatu bangsa. Sangat berbahaya. Jadi kalau sedikit-sedikit agama gitu ya, ada masalah agama ya dikait-kaitkan dengan agama, sama seperti umat muslim yang ada di Portugal. Sebenarnya pemerintah Portugal itu nggak menyasar umat muslim ya, tapi mereka mengatakan, ini kejoliman gitu, ini sebenarnya
sudah tidak menghargai hak-hak umat Muslim gitu. Jadi ada ribuan orang diduga mengancam akan keluar dari Portugal kalau peraturan atau undang-undang pelarangan hijab dan hijab ini diberlakukan di Portugal. Tapi apakah pemerintah Portugal bergeming? Enggak. Pemerintah Portugal tetap aja gitu ya menegakkan yang namanya peraturan. Peraturan tetaplah peraturan. Kalau kalian mau pergi dari Portugal, sok ya. Kalau kalian mau pergi ke luar negeri, sok ya. Kalau tidak happy di Portugal, keluar aja gitu ya. Ya mirip-mirip seperti di Konoha lah gitu. Kalau kalian nggak happy di Konoha, udah keluar aja gitu. Jadi itu yang jadi permasalahan guys. Apakah ada kebencian di sini? Enggak. Justru kalau saya perhatikan itu ya, saya tidak memojokkan umat siapapun di sini di Sekelamber On ya. Artinya gini, di mana bumi bijak, di situ langit dijunjung. Artinya, kalau kita numpang di Portugal, kalau kita numpang di negara lain, ya kita harus menghormati dong ya, tradisi di negara tersebut. Sebelum kita masuk ke satu negara itu kan harusnya kita sudah memahami dulu tradisi mereka apa gitu ya. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Jadi itu yang kurang dipahami oleh umat Muslim yang ada di Portugal. Nggak ada kebencian gitu ya. Kemudian karena faktor daripada makanan juga gitu ya. Pemerintah Portugal kan berpikir, lah kok kita terbebani dengan yang namanya makanan halal dan haram gitu ya. Kalau dari sebagian umat Muslim di Konoha mungkin berpikir, ya ini kan masalah sepele. Tapi bagi Portugal ini bukan masalah sepele guys. Kenapa? Karena mereka akan mengeluarkan biaya yang tidak perlu lagi gitu. Artinya gini-gini ya. Portugal itu tidak ada kebencian terhadap umat tertentu ya. Artinya gini, kalau misalnya nih mereka misalnya harus bikin yang namanya stempel halal dan haram, mereka kan harus beli dari Timur Tengah misalnya, ya kemudian dari Konoha misalnya, ya kan. Belum lagi nanti stempelnya dikorupsi, ya kan. Belum lagi nanti harganya dinaikin, ya ribet jadinya. Sementara orang-orang Portugal itu kan mereka rata-rata masyarakat yang terdidik. Artinya gini, mereka berpikir, untuk apa ada stempel halal, halal dan haram, sementara kita sudah punya ahli gizi gitu. Yang lebih tahu itu kan ahli gizi. Misalnya nih ada makanan tertentu misalnya, nih ini makanan misalnya nih daging misalnya, daging tertentu. Dari mana kita tahu bahwa daging ini tidak halal? Dari sudut pandang Portugal itu ya dari ahli gizi. Artinya gini, kadang-kala kita kan dalam beragama mengatakan, kasihlah sesuatu hal itu pada ahlinya gitu ya. Jadi kalau kita bicara halal dan haram itu dari sudut pandang Portugal ya, bukan dari sudut pandang Konoha ya. Dari Konoha kan beda lagi. Nanti akan saya jelaskan dari sudut pandang Konoha. Dari sudut pandang Portugal, mereka berpikir, ngapain kita bikin stempel halal dan haram? Udah ada ahli gizi, ya mereka sudah ahli dalam makanan gitu. Mereka tahu bahwa makanan itu berbahaya atau tidak. Iya kan? Percuma dong sekolah kedokteran gitu ya, sekolah ahli gizi, tapi toh juga kita beli stempel dari negara antah berantah, entah dari mana gitu. Jadi itu buang-buang energi, buang-buang waktu gitu ya, buang-buang tenaga, buang-buang duit. Itu dari sudut pandang orang-orang Portugal. Jangan berpikir negatif dulu ya. Jadi teman-teman Muslim, kita harus melihat dari berbagai sudut pandang gitu. Jangan hanya dari sudut pandang. Jangan sedikit-sedikit, kalian itu jolim terhadap agama kita, Islamofobia, jangan seperti itu. Justru Islamofobia itu muncul menurut keyakinan saya itu karena kelakuan daripada umatnya gitu ya. Orang-orang nggak peduli dengan agama Anda. Mau kalian beragama kayak di Eropa kan nggak peduli mau kalian beragama kayak mau nggak kayak asal lu itu jangan bawa agama lu jangan norak ya jangan bawa agama lu ke tempat publik gitu. Harus menghargai yang namanya sekularisme. Prinsip daripada sekularisme itu artinya kita harus memisahkan agama dan negara gitu. Kenapa? Why? Karena Eropa sudah mengalami yang namanya zaman kegelapan. Dulu Eropa dicengkram oleh agama. Nah, karena Eropa itu dicengkram oleh agama, mereka berpikir nggak bagus ya suatu negara itu terlalu dicengkram oleh agama. Dan itu yang pengen diulangi oleh imigran-imigran Muslim yang ada di Eropa. Ya mereka otomatis marah dong ya.
Jadi ini tentang masa lampau, mereka belajar dari masa lalu, sementara Konoha nggak belajar dari masa lalu gitu. Bukan mereka nggak peduli dengan agama, wong mereka lebih toleran kok dari Konoha ya kan. Apakah di Portugal itu ada yang mempersekusi rumah ibadah umat muslim? Nggak ada gitu. Jadi jangan ini dong ya, jangan sensi gitu. Warga Konoha itu kan sedikit-sedikit sensi, oh kalian itu Islamofobia. Mereka nggak peduli kalian beragama apapun ya. Islamofobia itu muncul karena kita itu kadang-kadang berteriak-teriak atas nama agama. Misalnya nih ya, kita melakukan pembun-bunan misalnya. Lalu kita berteriak nama Tuhan kita. Ya, kita berteriak atas nama Tuhan kita. Itu yang bikin orang Islamofobia. Dari situ tuh asal muasalnya. Jadi kita harus introspeksi diri gitu. Jangan sedikit-sedikit yang salah orang lain. Oh, kalian ini salah total. Jangan seperti itu. Harus introspeksi diri gitu ya. Agama justru mengajarkan kita untuk introspeksi diri. Buat apa kita beragama kalau nggak mau introspeksi diri? Iya kan? Apa gunanya kita beragama kalau tidak introspeksi diri? Nah, itu yang terjadi di Portugal, guys. Kemudian, karena faktor daripada kriminalitas naik ya, ketika banyak imigran dari agama tertentu dan dari daerah tertentu naik kasus kriminalitas di Eropa, terutama di Portugal. Mereka baca data gitu ya. Mereka melihat data gitu. Apakah karena mereka benci terhadap agama tertentu? Enggak. Karena mereka melihat data, membaca data ya. Kemudian, bagaimana dengan umat muslim yang ada di Portugal? Apakah mereka introspeksi diri? Enggak. Mereka susah introspeksi diri ya. Susah banget gitu. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Ini ada semacam keanehan gitu ya. Harusnya kan berterima kasih dong ya. Berterima kasih sudah dikasih tumpangan di Portugal gitu ya. Sudah dikasih makan ya, sudah dikasih layanan ya. Jadi kenapa umat muslim suka pergi ke Eropa itu karena mereka dikasih yang namanya subsidi ini, subsidi itu yang bikin mereka seneng gitu ya. Kemudian mereka punya anak yang banyak, ya disubsidi sama pemerintah gitu ya. Itu udah sangat-sangat nikmat sekali ya. Harusnya disyukuri dong ya, daripada di Konoha ya kan. Ya kalau enggak, harusnya di Konoha dong ya mereka berantau ya kan. Karena seiman gitu. Jadi kalau saya perhatikan tuh kenapa sih ya orang-orang lebih memilih ke negara-negara kafir gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya warga Konoha itu kan sering ngata-ngatain orang-orang Eropa itu kafir gitu ya, Portugal itu kafir, Ronaldo itu kafir. Tapi mereka sangat mendambakan tinggal di negara kafir gitu. Kan ini ada semacam keanehan gitu. Kenapa gitu? Apa alasannya? Apakah ini yang namanya kemunafikan? Jadi please lah gitu ya. Mari kita introspeksi diri gitu ya. Jangan sedikit-sedikit kafir gitu ya. Itu akan bikin negara kita hancur guys ya. Sedikit-sedikit kafir itu sungguh keterlaluan, padahal kita menggunakan produk kafir ya, menggunakan layanan kafir ya. Kemudian bagaimana dengan Bang Dodo atau Ronaldo? Jadi Ronaldo itu kan belum menikah sama pacarnya dan mereka bisa kok tinggal di Arab Saudi. Jadi hidup serumah tanpa menikah itu standar ganda ternyata guys. Bisa dibicarakan lah gitu ya. Kalau ada duitnya gitu ya kan. Kalau emergensi bisa kok dilakukan. Sama seperti makan daging babi. Kalau emergensi bisa kok dilakukan. Jadi semacam pasal karet gitu ya. Dan itu yang saya perhatikan ya. Bang Dodo tinggal di Arab Saudi tapi aman-aman aja gitu ya. Kemudian Bang Dodo juga sering diisukan mualaf. Apakah dia benar mualaf atau tidak? Ya berkali-kali saya mengatakan. Orang Eropa itu sekali seminggu aja mereka malas ibadah kok. Apalagi yang 5 kali sehari ya kan. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Ya realistis aja gitu ya. Umat muslim naik di Eropa itu bukan karena faktor konversi gitu. Tapi karena faktor kelahiran. Ya sama halnya dengan Bang Dodo. Bang Dodo apakah dia mau pindah agama? Enggak. Dari sudut pandang keyakinan, menurut keyakinan saya, Bang Dodo itu lebih menganggap bahwa sepak bola itu adalah ibadahnya gitu ya.
Di Eropa itu sepak bola itu agama, guys, jangan salah. Ya, ada orang yang bahwa sepak bola itu agama. Jadi jangan mimpi gitu ya, kalau misalnya ada yang beranggapan bahwa Bang Dodo ini akan masuk ke agama tertentu. Orang-orang Eropa itu sekali seminggu aja ya, gereja, mereka malas, apalagi yang 5 kali sehari ya kan. Mereka berpikir itu tidak produktif ya dari sudut pandang orang-orang Eropa ya. Orang Eropa itu berpikir bahwa kerjaan mereka itu adalah ibadah mereka, misalnya nih sepak bola gitu ya. Daripada melakukan ritual-ritual ibadah gitu ya. Bang Dodo itu lebih memilih latihan olahraga sepak bola gitu. Nge-gym gitu ya. Ya, lebih baik latihan sepak bola gitu ya. Itu dianggap sebagai ibadah kalau dari sudut pandang Eropa. Mungkin ini tidak bisa diterima di Konoha, tapi pada faktanya seperti itu ya. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, supaya kita pahami gitu ya sudut pandang orang Eropa seperti apa gitu ya. Jadi tidak ada kebencian di sini gitu ya. Jangan sedikit-sedikit, oh kalian itu sensitif dengan agama. Kita enggak ada urusan gitu ya. Kita lebih melihat akhlak gitu ya. Jadi Islamofobia itu naik karena seringkali ya umat muslim itu teriak-teriak dengan menyebut nama Tuhannya ya, dan membun-bun orang lain. Itu yang jadi permasalahan. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, saya warga intelektual, salam rasional.